berbagai hewan jenis air berkumpul di sana, seperti ikan, katak, dan ketam. Ketam adalah nama lain dari hewan kepiting. Pada suatu hari, ada seekor bangau terbang, lalu mendekati danau tersebut. Di tepi danau itu, ia menangis terseduh-seduh, seakan-akan sedang bersedih. Wah, kira-kira bangau kenapa ya? Datang-datang sudah bersedih saja. Ikan dan teman-temannya pun penasaran, lalu menghampiri bangau tersebut. Di tepi danau itu, ikan bertanya, "Hei bangau, kenapa kau menangis?" Tanya sang ikan. Lalu bangau pun menjawabnya dengan sangat sedih. Aku menangis karena tadi aku melihat nelayan ke sini. Sepertinya akan memakan kalian semua. Ucap bangau. Mendengar ucapan sang bangau itu, para ikan dan penghuni danau menjadi sangat ketakutan dan berlari ke sana kemari mencari perlindungan. Hingga bangau pun menenangkan para sahabatnya itu. Tenang, 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 tenang sahabatku, tenang. Tapi ikan menjawab dengan seyakin-yakinnya, Bagaimana kami bisa tenang, bangau? Kami tidak bisa terbang sepertimu. Apalagi kami masih terlalu kecil. Bagaimana nasib kami kelak? ucap ikan sambil membayangkan bagaimana nasibnya kelak. Tapi bangau memberi solusinya. Aku bisa saja menolong kalian dengan membawa kalian terbang menuju ke danau yang lain. Bagaimana? Apakah kalian mau, wahai sahabat-sahabatku? Tanpa berpikir panjang, para ikan dan penghuni danau menerima pertolongan sang bangau. Karena menurut mereka tidak ada cara yang lain selain pindah ke danau yang baru. Satu persatu mereka dibawa ke danau yang lain dengan menggunakan perahu sang bangau. Wah, bangau baik sekali ya teman-teman, is the best. Tapi ternyata bangau tidak sebaik apa yang kalian pikirkan. Bukannya membawa ke danau lain, bangau malah membawanya ke sarangnya dan kemudian dimakannya dengan sangat lahap dan serakah. Dasar kalian makhluk kecil bodoh, mudah sekali tertipu denganku. Sedap sekali. Bangau sangat jahat. Bukannya membawa yang lain ke danau yang lain, malah membawanya ke sarang. Hingga akhirnya ketamlah yang akan dipindahkan. Ketam dijepit di paruh bangau dan dibawanya terbang. Ketam terus bergumam sepanjang jalan. Wah, aku sampai rasa senang. Kira-kira sahabatku menungguku tidak ya bangau? Di perjalanan ketam sangat senang sekali karena sebentar lagi akan bertemu dengan teman-temannya itu. Sayang sekali
Jangan salah, ketam lebih cerdik dari yang kita pikirkan. Sedari tadi, ketam sudah sangat merasa curiga karena bukannya membawa ketam ke danau yang baru, malah membawanya ke sarang. Ketika sudah sampai di sarang, ketam melihat banyak sekali duri-duri ikan tergeletak. Ia menyadarinya bahwa nanti dia juga akan disantap oleh sang bangau. Tanpa berpikir panjang, ketam mengeluarkan tangan-tangannya yang tajam itu. Wah, kira-kira kita mau ngapain ya? Kok udah ngeluarin tangan-tangannya yang tajam? Ketam dengan sekuat tenaga mencekik leher sang bangau hingga sang bangau tidak berdaya lagi. Tidak, lepaskan. Tapi ketam tidak memberi ampun sang bangau. Aku tidak akan memberi ampun, Bu Bangau, karena engkau telah memakan sahabat-sahabatku. Rasakan akibatnya, wahai bangau serakah. Dengan sekuat tenaganya itu, ketam terus mencekik leher sang bangau hingga sang bangau tidak berdaya lagi dan tergeletak hingga hampir mati di sarangnya. Bangau pun akhirnya tewas di sarangnya sendiri. Setelah kematian sang bangau, ketam merasa sangat sedih karena melihat duri-duri ikan sahabatnya itu. Tetapi ia juga sangat merasa senang karena telah berhasil mengalahkan sang bangau. Ulang dari karena telah. Karena telah berhasil mengalahkan sang bangau, ketam pun turun dari sarang bangau dan kembali ke danau tempatnya berasal. Ketika sudah sampai di danau tempatnya berasal, ketam menceritakan kepada semua penghuni danau supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Nah, seru kan ceritanya teman-teman? Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini ya. Contohnya, kita tidak boleh berbohong dan bersifat serakah karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga harus saling tolong-menolong, saling sayang menyayangi, dan harus saling membantu. Satu lagi nih yang paling penting, kita harus saling bersyukur karena di sekeliling kita telah dikaruniai sahabat yang sangat baik hati. Sekian cerita dari saya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga kita dapat bertemu di keesokan harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.